Halo, selamat pagi dari Borobudur. Update aja untuk wisata di Borobudur tahun 2022. Hanya cuma bisa jalan di pelatarannya aja. Kita nggak bisa masuk di candi atau naik ke candinya karena COVID ya, teman-teman. Oke, sekedar info juga teman-teman, untuk tiket masuk sama 50.000 untuk wisata domestik ataupun warga lokal ya. Jadi silakan kalau teman-teman mau main ke Magelang dan mampir ke Borobudur, bisa langsung disempatkan mampir ke Borobudur. Dan saran saya berangkatnya pagi ya, karena bisa selain dapat sunrise, teman-teman juga nanti bisa menghindari panas, karena seperti yang kita tahu panas banget ya kalau memang ke candinya gitu. Tapi worth it sih, seperti yang kita lihat ya, salah satu 7 keajaiban dunia ini masih terawat dengan bagus. Detail-detail patungnya, relief yang ada di sini pun sudah betul-betul detail ya teman-teman ya. Oke, cuma ada beberapa patung yang udah nggak komplit, bisa kita lihat di situ. Udah ada nggak ada kepalanya ya, berapa patung, tapi masih ada juga yang komplit. Oke. Saya nggak bisa mungkin menjelaskan sedetail itu mengenai sejarah dari Borobudur ini. Cuma nanti kita coba cari tahu ya. Pokoknya stay tune terus. Oke, kalau dipikir gimana bisa ya manusia zaman dulu dengan segala keterbatasannya bisa membangun bangunan yang super mega ini ya, dengan segala detail yang ada nih. Contoh batu kayak gini aja ukirannya tuh udah bener-bener simetris gitu. Bener-bener iya simetris gitu. Nih rambut detailnya ini aja, ini sama, ini jarak rambutnya gitu ya, sama relief yang ada ini gimana mengukirnya gitu, dan prosesnya itu seperti apa ya, walau alam ya teknologi pada saat itu ya. Nah ini juga walaupun beberapa mungkin yang udah nggak utuh gitu, cuma masih sangat megah banget ini teman-teman untuk Candi Borobudur ini. Selain luas, candi terbesar juga ya dalam konteks dunia. Ini udah terbesar infonya juga gitu. Beberapa juga masih berdiri dengan tegasnya di Magelang ini gitu. Infonya Candi Borobudur ini memang melewati beberapa masa pemugaran ya, seperti itu. Oke, jadi ini dia lokasi pintu masuk depan dari Borobudur ya. Jadi di situ kalian bisa masuk menuju langsung pelataran dari Candi Borobudur ya. Barusan foto di bapak-bapak ini yang biasa pakai baju biru gitu ya, yang pakai jasa-jasa foto potret gitu. Singkat cerita ya kan, berapa foto Pak gitu ya, kalau di print sekian gitu ya, tapi kalau di soft file 15.000 gitu ya. Ya udah, saya ambil foto karena 15.000 ya. Dan ternyata guys, 15.000 itu adalah satu file. Dengan saya fotonya sudah lebih dari 6 file. Lumayan ya. Dan saya bilang bapaknya, Pak, tadi nggak bilang kalau satu file itu 15.000 gitu ya. Kalau kayak gitu ya saya satu aja cukup, aku bilang gitu. Foto saya sendiri bagus gitu kan. Tapi nggak ya, ya udah. Saya bilang aja saya kasih 50.000 beres gitu ya. Jadi saran saya hati-hati kalau foto, apalagi di tempat wisata ya. Ada yang menyalahgunakan kesempatan gitu ya untuk meraih keuntungan gitu. Kalau soft file doang mah dijual sebenarnya murah, kecuali di print gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu oke. Itu saran saya ya kalau mau main di Borobudur. Oke, sekian itu aja. Tadi saya sudah keliling menuju pelatarannya semua, dan dan habis ini mau ke museumnya gitu ya. Nggak tahu nanti boleh ngambil gambar atau enggak di museumnya gitu. Oke, nih salah satu contoh bapaknya nih. Oke, jadi teman-teman hati-hati aja, per filenya nanti diminta dihitung aja per filenya. Oke. So guys, ini museumnya dari Borobudur. Jadi
banyak krilik ya, yang tadi yang kita bicarain nggak utuh itu mungkin udah di move di sini. Dia di move di sini, relik-reliknya jadi nggak dibuang karena memang ya historical sekali ya batu-batunya. Ini nanti aku akan coba untuk interview salah satu pengunjung dari luar negeri ya. Gimana pesan-pesannya datang ke Candi Borobudur ini? Ya kalau masuk ke dalam museum kita nemuin banyak relief ya teman-teman ya. Yang mana memang relief ini tuh dipisahkan khusus dari main buildingnya Candi Borobudur gitu. Ada macam-macam ya, kayak bahkan di sini dipakai pestisida untuk merawat candi sedemikian rupanya sehingga dia utuh selama bertahun-tahun ya. Nah kalau memang dia rusak nih, contohnya kayak batu-batu ini sejak tahun 85 dia memang nggak bisa dipugar lagi, dia akan dipisahkan dan dia tidak akan dibawa ke candi utamanya. Nah kalau kemarin tadi nemu kepalanya mana ya? Nah ini dia, beberapa yang hilang itu dipisahkan. Ada penemunya juga ya guys, gitu. Ada penemunya, kapan ditemukannya, ada lingga bertulis juga. Nih kita lihat. Kalau teman-teman mungkin yang belajar bahasa prasasti, nih sudah ada lingga bertulis gitu. Lingga bertulis ini adalah semacam kayak pesan gitu, pesan dari nenek moyangnya ya ketika itu untuk generasi-generasi penerusnya dari Candi Borobudur ini, dari kerajaan Majapahitnya. Oke. Iya, macam-macam dari prasasisnya. Nah ini adalah salah satu alat untuk pemugarannya. Dan di sini juga miniatur pembangunannya. Dia juga ada titiknya, bahkan ada babi di sini. Oke, banyak sekali teman-teman yang bisa kita lihat di pelataran dan museum Candi Borobudur ini. Sangat bangga ya, terutama kita sebagai warga Indonesia punya bangunan sebagus ini gitu, yang diakui di dunia gitu. Oke. So, abis dari museum kita kemana lagi? Nanti cek aja videonya, oke? Guys, hear me now with Michaela from South Africa. So, Miss Michaela, how the first impression you came here to Borobudur? How do you feel about the Borobudur Candi? Good. It's a beautiful temple. I was in Cambodia as well, so also saw a lot of temples. But this one's very beautiful. Okay. It's a bit sad that I can't go inside. Okay. So are you going here to study something like historical thing or? Oh no, I just came to see. Oh, I see. I'm in Indonesia Okay. as a tourist. So you were been in Yogyakarta, right? Have you been visit the other one of Candi, like Prambanan Candi? No, not yet. Oh, Not yet. This is the first one I've seen. Oh, I see. So, what is the coolest thing in Borobudur? You think? I think how old it is. It's amazing that it's so old and that it's still standing. Okay. So, you ever met like this thing in South Africa? Maybe there is like old building Not like. this old. Not this old. No, this is much older than anything we have. Yeah. Okay, so maybe you can give a message from for the my viewers about about how proud we are as Indonesian have this kind of building. Yeah, it's amazing. Or It's amazing that it's been kept up and that they've made such an amazing way for it to be accessible to Okay. people. Yeah, and they've managed to take care of it so that it can last, for a lot longer. So, yeah, it's amazing. Okay, how about the Indonesian people? Do you Very think in friendly. Yogyakarta Very or nice. Magelang?
Very nice. Okay. Everyone's very, very, very friendly. Okay. Have you been shopping in Malioboro? I went for a walk, but I haven't done any shopping. I just went to go look. I had some satay last night. Okay. Yeah. So you just came here for Yeah, just this for stuff. today? Yeah, I came yesterday. Oh, I got here yesterday. Okay. Yeah. So after this, you I just go to other city or? Yeah, I go to Malang. Oh, Yeah. malah. Okay, actually, there is one next building, next old building called Bird Church. You know, a church that looks like a sorry, chicken church. So a church, Yes, I heard. Okay. chicken church, a church that looks like a chicken, and Okay. that's all. Okay. Yeah, I can go Here after in Borobudur. Okay. Yeah, I just wanna see that after this. So Okay. guys, you just stay tuned on my channel. By the way, thank you, Michael, you, from no the. problem. Okay, bye. Bye.